Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, seorang lain jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa yarqal wa in zana wa in sarqa. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling. Iya, kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait koilnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja. Atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1+1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampai pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1+1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in sarqa. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Dia kira-kira enggak, tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK Pak Prabowo, Pak Jokowi, jawabnya sama. Jangan terus kubu sebelah jawab apa. Iya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang penjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa, terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in sarqa. Tapi orang salah paham terus katanya, wah ini Islam melegitimasi zina dia semono ora ono ngono iku. Tekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1+1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, pak polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam, sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam. Karena sama-sama bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulanya ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kue terus dosa darani 1+1 5. Nah selonte muni 1+1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1+1 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1+1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1+1 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1+1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama dunya iku aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya tidak tambah.
Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi, 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang nguji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1, 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga, tanya Allah, ha imanem tambah enggak setelah saya melihat surga? Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah, ini tambah, mergo kelon mau cara keren soal tak. Nggih, nak rugen kita koi. Imanem tambah gak gen, mbok jabe. Mboten Gusti. Nak seneng tambah ke tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Lho jelas to. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun ya laqalu innamas sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti, umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya. Mereka akan bilang innama sukirat absoruna. Kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal Komar wa iya ro ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane ke sebenarnya ana masar iku, aku mau swarga war kowe, mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah enggak tak katakan 3. Itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa Dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kan niru aku ya terus alim. Ibu-ibu tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran. Jong silahkan bu swarga takokin. Di surga bisa sholat Gusti saya. Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud ku gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda. Beda banget tapi beda biasa. Dadi uteke wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan,
Karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan, ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah? Saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kok ning swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah iku ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya. Saya juga agak ingin ketemu. Isen lah cara kalau tadi kan. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan. Apa masih apa di surga. Nah, itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu visi dream makhdud wa talhim mandud wa dilimam itu pokoknya pakanan semua wa maim masku bafaqiyatin katsira la maqtuati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na gunna insya'a faja'alna gunna apa. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin fama in kana minal muqarrabin farohu kan karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala enaroat wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau do kelon, do wis. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Itu. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wae sembrono. Artinya sampean sepenting tak latih. Tak latih iman itu nganggo kalimah thayyibah. Iman itu kalimah thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'astu wa biha nub'as. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya satu ditambah satu dua itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu. Sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'as. Insya Allahu minal amin. Ora kok sithik-sithik kalimat hamin swarga jalukamu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kula istighfar nggih jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun ku kasihane pangeran, nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Iku ngambil gaji BRI, angger ono wayahe BRI, BNI ra angger ben setor ning BRI al hajjul mabrur lahu jazaun illal. Kulo nggih mun kaji tapi ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan yo sakake men. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kulo, mergo do mangkel men. Mergo kulo anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean tapi nak ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga.
Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam, masyaallah. Nek Hajar Aswad muni manu, masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak mubalek oleh, nak ulama enggak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, napa? Mubalek sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malangan. Mulai kula dira jante. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji kata saya. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syaratnya wong wedok sabar sing lanang kudu fakir niku tak kok itu. Itu kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Sing rumah yatim kahateni fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, Masya Allah. Multa, kalau bolak-balik kurang ngoten niku. Kalau kadang bagian donga. Batin wong kok ngene. Nanti kayak duit pena mulai batin ku malah ngerame itu. Sampai mangkal punas. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus bah akhirnya ya. Wilayah angker. Nah, akhirnya nak ngelepas wong kaji ge dongakno kajine mabrur sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit nek gak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku kan beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus. Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan, Dir. Wes Agus soleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Mergo tak angen-angen ya sungkan. Yo kowe ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu. Nak rawar aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh, alasan iku tok. Bahaya Gus. Bahaya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah war nabi tambah sungkan meneh. Iku kurang ajar nasihat kok ngono iku. Ya tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa cek swarga. Kan gak bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti.
Sungkan ya. Apa overacting adene kepinginnya kan terus mandi di laut, blodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. Orang minggu pisan sowan ngono. Sediluk wae bariku mulai.